Lontara Luwu yang menjelaskan perihal napas. Pahamilah orang yang berkata benar serta kata yang tidak benar. Kalau ada orang datang membawa berita, maka periksalah napasmu. Apabila napas kita berada di bagian kanan, sedangkan orang yang berbicara itu berada di sebelah kiri, maka tidak benar ucapannya itu. Jangan dipercayai. Jikalau napas kita berada di sebelah kiri dan pembawa berita itu berada di sebelah kiri pula, maka benarlah apa yang dikatakannya. Adapun jikalau napas kita berada di bagian kiri, sedangkan si pembicara berada di sebelah kanan, janganlah dipercaya. Apabila ada hal yang engkau lakukan, amatilah napasmu. Janganlah engkau melupakannya, sekalipun kau pergi berperang. Disarankan engkau melihat napasmu. Jikalau napasmu di sebelah kanan, maka kaki kananmu jugalah yang pertama engkau langkahkan. Jikalau ia di bagian kiri, kaki kirimu pula lah yang lebih dahulu engkau langkahkan. Begitu pula seluruh tindakanmu. Apa saja yang engkau lakukan, kemana saja engkau pergi, lakukanlah seperti itu. Satu hal pula jikalau engkau sudah berada di dalam peperangan, sedangkan merasa cemas, gigitlah pangkal lidahmu. Kalau masih terasa sakit, janganlah engkau takut. Kalau engkau masih merasa takut, maka gesekkanlah ujung lidah pada langit-langitmu. Jikalau masih terasa geli, janganlah engkau takut. Kalaupun engkau masih merasa takut, tutuplah kedua lubang telingamu. Kalau masih terdengar bergemuruh, janganlah engkau takut. Belum akan ada apa-apa menimpamu dalam jangka waktu 7 hari 7 malam. Allah Ta'ala jugalah yang menentukannya atas berkat Nabi kita Rasulullah SAW. Belumlah engkau akan mati, engkau pun tidak bakal luka, karena belum datang yang batil. Allah Ta'ala jugalah yang menghendakinya. Satu hal pula, jika engkau melihat gumpalan awan seperti gunung tegak di bagian belakangmu, sekalipun demikian banyaknya jumlah musuhmu, janganlah engkau merasa takut menyerangnya. Mereka takkan berani menantangmu. Apabila awan tersebut tegak di bagian belakang musuhmu, engkau harus berhati-hati. Jangan datangi. Akan tetapi tunggulah sampai awan itu berarak. Kalau awan itu berada di bagian sebelah kiri, maka serang pula lah musuhmu dari arah kiri. Kalau awan itu ke kanan, maka serang pula lah musuhmu ke arah kanan. Makin sesuai napasmu, makin baiklah jadinya. Janganlah kiranya engkau melupakan napasmu. Satu hal pula, kalau engkau berkeinginan pada seorang wanita, apabila napasmu berada di sebelah kiri, akan cepat keluar air manimu. Kalau engkau menitiskan anak, maka ia akan lahir sebagai wanita. Kalau napasmu berada di sebelah kanan, lamalah baru keluar air manimu. Jika engkau menitiskan anak, maka ia adalah laki-laki. Satu hal pula, berkata para ulama, jikalau napasmu berada di sebelah kiri, janganlah dulu engkau makan, kecuali bila engkau amat lapar. Tidak akan hancur apa yang engkau makan itu, juga tidak akan nikmat. Sebaiknya engkau makan apa-apa yang diinginkannya, niscaya hancurlah sesuatu yang engkau makan. Akan terasa nikmat pula bagi dirimu. Demikianlah kalau engkau ingin memadukan napas dan tindakanmu, agar berkah apa-apa yang engkau lakukan. Disepakati oleh orang-orang bijaksana, menamakan napas kanan itu sebagai matahari, sedangkan napas kiri adalah bulan. Apabila keduanya tidak ada, tidak sempurnalah keberadaan makrokosmos dan mikrokosmos. Demikian pula kalau tidak ada matahari dan bulan, takkan sempurnalah pengetahuan itu. Kalau napas itu ada di bagian kanan, ia tidak akan terserang penyakit dingin. Juga kebal pada segala yang berbisa, juga takkan dimasuki ilmu parakang. Takkan dimasuki pula ilmu magic, juga kelihatan awet muda. Akan bertambah kuat pula ketahanan tubuh kita. Jikalau engkau terserang penyakit dingin, tempatkanlah di bagian kanan napasmu, agar yang dingin itu kembali hangat. Apabila engkau terserang penyakit panas, tempatkanlah di bagian kiri napasmu, agar yang panas kembali menjadi dingin. Adapun napas itu tidak bersesuaian namanya, kecuali kalau napas kanan akan beralih ke kiri, atau napas kiri akan beralih ke kanan, serta apabila kita terkejut, atau kita memanjat pohon kayu yang tinggi, lalu kita jadi oleng.